الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا tarasu wa'tadilu. Sawu sufufakum, safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap teman-teman yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di majelis ilmu agama yang Nabi katakan sebagai raudhatun min riyadhul jannah, merupakan taman dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam rumahnya yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha wa inna abghadhal biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Kita juga bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memudahkan kita menuntut ilmu pada malam yang berbahagia ini, di mana perjalanan yang kita lakukan untuk menuntut ilmu agama dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang ia sebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Teman-teman yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Fitan dari Sahihul Bukhari. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah yang kata jamaknya adalah fitan, dan seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia huru-hara akhir zaman. Akan tetapi telah kita sebutkan di awal kajian kitab ini bahwa kalimat fitnah yang kata jamaknya adalah al-fitan di dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu ada 11 atau 12 maknanya. Di antaranya bermakna syirik, seperti firman Allah, "Wal fitnatu asyaddu minal qatil." Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Dan secara umum fitnah dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah itu dua maknanya. Yang pertama fitnatu syubhat, dan yang kedua fitnah asyahwat. Syubhat adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, tetapi tersamarkan bagi kebanyakan orang. Sehingga akidah yang benar disesatkan dan akidah yang sesat dibenarkan dan seterusnya. Ini namanya syubhat. Ya. Dari kata syubhat yang tersamarkan. Fitnah yang kedua adalah fitnatu asyahwat. Keinginan jiwa untuk melakukan maksiat-maksiat yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Atau maksiat-maksiat yang disukai oleh jiwa manusia dan Allah Jalla wa'ala haramkan. Secara umum anak Adam terjerumus ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala itu dari dua pintu ini. Kalau bukan karena syubhat, maka karena syahwat. Dan inilah dua senjata syaitan untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dan dua senjatanya ini hanya mampu kita lawan dengan dua senjata
lainnya yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di akhir-akhir surat Alif Lam As-Sajadah. Pada firman-Nya waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yaitu dengan ilmu dan sabar. Kalau dia menyuruh kita dengan fitnah kepada fitnah syahwat, maka tiada senjata yang lebih ampuh untuk melawannya selain daripada senjata sabar. Oleh karenanya kalau bab syahwat, ya terkadang bisa jadi orang yang lebih berilmu lebih rusak daripada orang awam. Karena yang menyelamatkannya dari fitnah syahwat itu bukan berapa hafalan Al-Quran dan hadisnya, tetapi seberapa sabarnya dia untuk menjauhi maksiat tersebut. Dan bisa jadi orang awam terkadang lebih sabar dalam menjauhi fitnah syahwat daripada penuntut ilmu agama. Sementara fitnah asyubhat, tiada yang selamat darinya kecuali orang yang berilmu. Tiada yang selamat dari akidah-akidah yang menyimpang seperti akidah Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Murji'ah dan yang semisal dengannya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu agama. Nah, berikut ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab yang ke-9, bab takunu fitnatul qa'idu fiha khairun minal qa'im. Bab tentang fitnah yang akan terjadi di mana orang yang duduk di dalamnya atau di masa fitnah tersebut lebih aman, lebih baik, lebih selamat ketimbang orang yang telah berdiri. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id an abihi an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. Setelah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sanad hadis ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Satakunu fitanun." Sungguh fitnah itu akan bermunculan. Ingat, syubhat, fitnah secara umum adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Akan bermunculan. Saking dahsyatnya fitnah di masa itu, Nabi berbahasa al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk di masa itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Ini perumpamaan yang sangat dalam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Dan orang yang baru berdiri di saat itu masih lebih baik, masih lebih aman, masih lebih selamat. Atau akan lebih selamat daripada orang yang telah berjalan. Al-mashi itu berjalan kaki. Nah, kemudian Nabi mengatakan wal mashi fiha khairum minas sa'i. Dan orang yang baru berjalan kaki di masa itu masih lebih baik, akan lebih selamat daripada orang yang telah sa'i, berlari menuju fitnah tersebut. Setelah Nabi bersabda demikian, maka Nabi memberikan warning kepada umatnya yang telah berada di sebuah masa di mana fitnah telah bermunculan dan menyebar luas. Nabi memberikan warning dengan sabdanya, man tasyarrafa laha tastasyrif. Barang siapa yang mendekati fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Dan ini fakta jemaah. Tidak ada yang jatuh ke dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, dengan berbagai bentuk syirik kecuali karena dia telah mendekatinya. Sebagaimana tidak ada yang terjumus ke dalam bid'ah kecuali karena dia mendekatinya. Baik mendekati ritual bid'ah atau ahlul bid'ahnya. Sebagaimana tidak ada yang jatuh ke dalam zina kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang tiba-tiba jatuh ke zina. Anak nggak ada niat berzina Ustaz, tiba-tiba jatuh ke zina, nggak ada. Ya, semuanya karena dia telah mendekatinya.
Makanya bahasa Al-Quran adalah wala taqrabu zina. Allah tidak mengatakan jangan lakukan zina. Tetapi Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati. Demikian juga tidak ada lelaki normal tiba-tiba berubah bertulang lunak. Kecuali karena dia mendekati kaum bertulang lunak juga. Bayangkan jamaah, orang terlihat maco, rupanya tulang lunak. Terlihat maco, sangar, rupanya pelangi. Apa sebabnya? Karena mendekati mereka. Mendekati mereka. Gak risih tubuhnya disentuh-sentuh ketika dia olahraga. Ya. Dadanya bersentuhan dengan dada mereka. Awal-awalnya sekedar risih. Kemudian lambat laun menjadi hal yang biasa. Lambat laun dia ikut bertulang lunak juga. Kita lihat maco begitu disentuh rupanya tulangnya lunak, Pak. Nah, tulang lunak yang abstrak ya. Bukan konkret. Nah, demikian juga wanita. Nah, tidak ada yang jatuh ke dalam khamar. Kecuali karena dia mendekati khamar. Begitu juga tidak ada orang yang masuk ke dalam diskotik kecuali karena dia telah mendekatinya. Nggak ada orang tiba-tiba, anak nggak ada niat Ustadz ke diskotik. Tiba-tiba udah di dalam diskotik. Nggak mungkin. Kecuali ente dijemput oleh Gondorowo kemudian dimasukkan ke dalamnya. Demikian juga orang main judi. Nggak ada orang tiba-tiba jadi pemain judi online. Tiba-tiba belanja slot. Nggak mungkin. Kecuali karena dia telah mendekati itu semuanya. Ini udah kaidah baku di dalam agama kita. Nabi mengatakan satakunu fitan. Fitnah semakin hari semakin bermunculan. Semakin merajalela. Fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah zina, khamr, judi, liwat, lesbi dan berbagai fitnah lainnya. Semakin hari semakin dahsyat. Di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarru min. Sungguh tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Bahkan di dalam sebuah hadis lain yang sahih Nabi menyebutkan di akhir zaman akan ada dari umat beliau, bukan Yahudi atau Nasara. Dari umat beliau yang menzinai ibu kandungnya alaniyah, terang-terangan. Tanpa rasa malu. Dan sekarang apa kurang jemaah? Ya kan? Sekarang apa kurang? Ada orang yang melecehkan kehormatan anak kandungnya sendiri. Ada yang berzina dengan pamannya, berzina dengan abang kandungnya, berzina dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini manusia kalau sudah terkena fitnah jemaah. Bahkan sebagian manusia itu seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-A'raf. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ini bahasa Al-Quran jemaah. Dan bahasa yang cukup keras. Anda terjemahkan ya. Ulaika kal an'am. Mereka yang hidupnya tanpa nilai-nilai iman dan amal saleh kal an'am, seperti binatang. Balhum adhal, bahkan sebagian manusia ada yang lebih sesat dari binatang. Ini bahasa Al-Quran jemaah. Seandainya ini sekedar bahasa seorang ustadz, bukan ayat Al-Quran, mungkin kita udah bubar dari kajiannya, ya kan? Kasar banget tuh bahasa. Ini bahasa Al-Quran. Yang mengatakan sebagian manusia seperti binatang dan lebih sesat dari binatang adalah sang pencipta mereka. Di dalam Al-Quranul Karim. Dunia binatang jamaah. Gak ada yang homo. Di dunia manusia ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Binatang buas seperti singa dan harimau sekalipun. Tidak ada yang membunuh induknya. Di dunia manusia ada. Hanya gara-gara tidak diberikan uang untuk beli slot jamaah. Dia penggal leher ayah dan ibunya. Hanya karena tidak diberikan sepeda motor, dia bunuh ayahnya. Pernah dengar? Harimau yang membunuh induknya? Nggak ada. Nah, harimau membunuh anaknya? Nggak ada. Tapi di dunia manusia ada. Pernah dengar di dunia binatang yang menjadi mucikari terhadap istri dan anak-anaknya? Nggak ada. Gak ada harimau yang menjadi mucikari untuk anak gadisnya. Di dunia manusia ada aja. Bayangkan, kebayangkan seorang ayah
yang semestinya dia rela mati demi menjaga kehormatan istri dan anaknya, ini justru dia yang menjadi mucikari mereka. Justru dia yang antar jemput mereka menjual kehormatannya. Nah, balhum awal. Binatang buas kalau udah kenyang nggak nerekam, Pak. Harimau kalau lagi kenyang, kambing lewat, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dibiarin lewat. Ular anaconda kalau udah kenyang, ya, tenang hidupnya. Tapi manusia udah kaya, gaji, tunjangannya luar biasa, masih juga korupsi. Bahkan rela membunuh dan menumpahkan darah demi kepentingan politiknya. Demi bisnisnya, sebagian orang rela membunuh orang lain. Siapa yang berani mengungkap kasusnya, dihilangkan nyawanya. Nah, pakai bahasa Al-Quran tadi luar biasa. Ulaika kal an'ami balhum afal. Ini bahasa Al-Quran. Sebagian manusia itu kal an'am. Ini bahasa Al-Quran. Seperti binatang. Balhum afal. Bahkan sebagian manusia itu lebih sesat, lebih keras, lebih bengis, lebih kejam, lebih kotor hidupnya daripada binatang. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa di masa jahiliyah dahulu ada seekor monyet membunuh monyet jantan yang lainnya karena telah menyentuh kehormatan betinanya. Artinya kata para ulama, monyet saja gak terima istrinya dizinai. Gak terima zina. Gak suka dengan perzinahan. Jijik dengan perzinahan. Tapi hari ini jamaah, manusia na'udzubillah dia berzina dengan anak kandungnya. Bahkan dia biarin anak perempuannya diantar jemput. Bahkan ada yang tidak marah sekalipun anak perempuannya udah hamil di luar nikah. Dan nikah dalam keadaan perutnya udah besar. Bangga lagi. Dia marah kalau istri anak perempuannya itu dihamili oleh si Asep yang gak anak orang miskin setempat, itu baru marah. Tapi kalau anak orang kaya yang menghamili anak perempuannya, gak marah sama sekali. Bahkan kalau anaknya gak pacaran, dia malah khawatir. Ini anak setiap malam minggu kok gak pernah keluar, kok gak ada lelaki yang menjemputnya. Luar biasa bahasa Al-Quran. Padahal bahasa Al-Quran ini jamaah turun lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari ini jamaah? Bagaimana dengan hari ini? Sebagian anak membunuh orang tuanya hanya gara-gara tidak memberikan uang untuk beli slot jamaah. Bahkan ada orang yang membanting bayinya, anak kandungnya yang masih bayi, dibanting karena rewel di saat dia sedang tidur. Ini gak pernah dilakukan oleh singa, oleh harimau dan binatang-binatang buas yang lainnya sekalipun. Gak ada di dunia binatang yang membuang anaknya. Habis lahir anaknya diletakkan dalam tong sampah. Ada? Gak ada aja mah. Pernah lihat binatang buas? Setelah anak bayinya lahir kemudian dibuang ke dalam selokan. Dia titipkan ke panti asuhan. Biar diasuh oleh panti asuhan. Enggak ada. Di dunia manusia ada. Sebagian mereka berjilbab pelakunya. Makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa aja. Dan Nabi mengatakan illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka bayangkan jamaah, apabila ini masa kita seperti ini udah kejadian ya. Bayangkan di masa anak cucu kita nanti. Di zaman kita sekarang aja mau ke masjid aja harus melewati sekian diskotik. Bayangkan 20, 30, 50 dan 100 tahun ke depan. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Hari ini Islam dibuli, pencaci Islam ya, penista agama terang-terangan. Tidak ada yang berani mengusik ya. Sementara di masa Umar bin Khattab ada orang baru menyebar luaskan syubhat tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil sama Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma sampai berdarah. Seorang yang bernama Shabiq bin Isa. Kemudian Shabiq bin Isa pun mengatakan, wahai Umar, jangankan syubhat yang ada di kepalaku, darahnya pun udah keluar, apalagi syubhat. Barulah Umar berhenti memukulnya. Namun jangan antum praktek hadis ini. Antum pulang, antum pukulin orang lain yang punya syubhat di kepala. Umar melakukannya, beliau seorang presiden.
Tidak ada yang berani melawan beliau. Bahkan orang mungkin bangga lagi pernah dipukul sama beliau sebagai Amirul Mukminin. Artinya di masa itu tidak ada yang berani menyampaikan syubhat. Tidak ada yang berani berbicara tentang agama kecuali dasarnya Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Al-Quran hadis atau ucapan para sahabat Nabi. Tapi hari ini jamaah, ayat dan hadis ditolak mentah-mentah. Bahkan ditertawakan dengan kaedah-kaedah filsafat Yunani. Karena tidak relevan. Karena nggak cocok dengan logika manusia. Ditertawakan. Disampaikan kepada hadis Nabi, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar dawaan." Apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman kalian, bejana minuman kalian, celupkan dia ke dalam minuman itu, kemudian buang. Jangan nggak dibuang ya, kemudian diminum bersama lalatnya. Karena di salah satu sayapnya ada racun dan di satunya lagi ada penawarnya. Sebagian orang ketika disampaikan hadis ini, dia menertawakan hadis ini. Tahun 90-an disebutkan oleh beberapa masyayikh, hadis ini ditolak dan ditertawakan oleh banyak penceramah agama. Oleh tokoh-tokoh agama. Kemudian baru mereka menerimanya setelah ada penelitian dari profesor-profesor di luar Islam. Barulah mereka menerimanya. Nah, demikian juga syahwat jamaah. Fahadits wala haraj. Dulu orang kalau berzina masih pacaran, masih sembunyi-sembunyi. Hari ini jangankan orang pacaran, LGBT terang-terangan. Bangga dia sebagai LGBT. Bahkan di beberapa negara orang yang menolak undang-undang LGBT diperkarakan dan bisa dipenjara. Kita harus persiapkan ilmu agama dan mental anak-anak keturunan kita untuk menghadapi fitnah yang akan menimpa. Yang semakin hari semakin berat. Tidak ada yang bisa lari dari fitnah jamaah. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan bekal kepada mereka. Bekal ilmu, bekal akidah. Agar bisa selamat dari itu. Sekarang jamaah, mana anak muda yang selamat dari zina kecuali segelintir kecil. Anak muda di kampus-kampus segelintir kecil yang tidak jatuh ke dalam zina. Hanya mereka yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga kaum wanita. Bahkan beberapa survei menyebutkan di beberapa provinsi di Indonesia mayoritas wanita di situ yang masih gadis sudah tidak perawan. Dan mayoritas penduduknya muslim. Ini sekarang jam. Antum bayangkan 20, 30, 50, 60 tahun ke depan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi ingatkan, ingat fitnah akan bermunculan, kemudian Nabi berikan bimbingan dengan sebuah perumpamaan. Orang yang baru duduk di masa itu masih lebih baik, akan lebih selamat daripada orang yang telah berdiri, yang mulai penasaran. Dari mulai duduk, bangun dia. Tempat apaan itu? Coba lihat-lihat aja dulu deh. Cuma ingin tahu aja, apa aja sih di dalamnya. Mulai bangun dia. Maka Nabi mengatakan kalau dia baru berdiri, masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang udah berjalan menuju fitnah tersebut. Baik itu fitnah syahwat ataukah fitnah syubhat. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih baik, masih lebih mending, masih akan lebih selamat daripada orang yang sudah berlari. Kemudian Nabi berikan peringatan, man tasyarrafa laha tastasyrif. Ingat, barang siapa yang mendekati fitnah, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Fitnah akan menyambarnya. Iman ini jangan dites jamaah. Iman ini dijaga. Karena sebagian orang kalau udah hijrah suka ngetes iman. Ya Ustadz, saya masuk, kalau yang teman-teman saya minum, saya cuma minum Sprite Ustadz. Biar mereka tahu bahwa saya minum, padahal enggak. Coba tes, alhamdulillah Ustadz, masih kuat anak Ustadz. Enggak goyang anak Ustadz. Enggak goyang anak Ustadz. Yang kedua kali, baru hancur. Yang pertama masih di mulut syaitan, ente kuat. Dan duduknya ente di situ sebenarnya udah bermasalah. Sebagian orang ngetes imannya. Jangan dites, jangan dites. Apalagi seorang pemuda dengan fitnah syahwat. Kita nggak sekuat Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kita nggak sekuat Nabi Yusuf. Nabi sudah ingatkan, barang siapa yang mendekati suatu fitnah,
maka fitnah itu akan menyambarnya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kata para ulama, syaitan itu tidaklah menjerumuskan seseorang ke dalam suatu dosa, kecuali dia telah berhasil membuat orang tersebut mendekatinya terlebih dahulu. Ketika dia sudah dekat dengannya, hatinya pun sudah terpikat, dia pun terjerumus ke dalamnya. Ada sebuah kejadian jamaah. Seorang santriwati berjilbab full, ya, hijab syar'i totalitas, sampai bercadar. Jatuh ke dalam fitnah syahwat. Sampai jatuh ke dalam zina. Berawal dari apa? Dari isi pulsa. Zaman dulu isi pulsa kan nulis nomor di buku pulsa ya. Masih ada? Hari ini masih gitu juga ya? Iya. Tulis. Rupanya dihubungi oleh si penjual pulsa. Nah, sama-sama masih jomblo. Singkat cerita, mulai balas-balasan SMS. Masa itu belum ada WA. Ya mungkin syaitan awal-awalnya saling mengingat, memberikan bisikan. Coba kamu ingatkan dia salat tahajud belum, Dek? Jangan lupa bangun salat tahajud. Abang udah bangun. Kamu udah bangun di situ, Dek. Hah? Pacaran Islami ala syaitan. Nah. Ya. Ini pun balas, alhamdulillah Bang, lagi wudhu nih. Saling mendoakan ya Bang ya. Semoga kita diselamatkan dari neraka dan masuk surga semuanya. Indah, ya kan? Mulai setelah itu, ya. Bakso bareng, walaupun mejanya masih pisah. Yang ini duduk di sini, yang perempuan duduk agak jauh dikit. Yeah. Waktu demi waktu itu meja semakin rapat. Sampai jalan bareng ke mall. Sampai endingnya jatuh ke dalam zina jamaah. Fitnah jamaah. Nah, ada juga seorang wanita yang sudah berhijab syar'i. Di tengah malam keluar dari rumahnya, dia tinggalkan suaminya. Kenapa jamaah? CLBK. Cinta lama kembali bersemi. Kenapa? Dia jumpa lagi dengan pacar lamanya di SMA karena Facebook. Ya. Karena reunian Facebook. Karena dia menyebutkan dirinya sekolah di mana. Kan otomatis dipertemukan lagi. Syaitan mulai memperdayanya. Sehingga ini kejadian jemaah. Anda tidak ingin menyebutkan nama kotanya. Kejadian. Dia tinggalkan suaminya di malam hari. Suami bangun, udah hilang istrinya. Dikirain suami istrinya udah sedang tahajud. Rupanya udah pergi jumpai pacar lamanya di masa SMA. Nah, mungkin sebagian orang mudah menjauhi fitnah syahwat. Tapi belum tentu dia mudah menjauhi fitnah syubhat. Ada orang memang dia Masya Allah hijrah. Ya. Dia mudah meninggalkan fitnah syahwat. Zina, khomer, diskotik dan sebagainya. Setelah hijrah dia sholat, dia sering umroh, sering haji. Dia tidak lagi merokok, tidak lagi ke diskotik, tidak lagi main perempuan. Sering baca Al-Quran, puasa Senin, Kamis. Tetapi dia yang tadinya berada di atas tauhid mulai jatuh ke dalam syirik. Sebelumnya dia yakin tentang beberapa ritual syirik. Itu adalah sebagai ritual syirik. Mulai terkaburkan baginya. Karena suatu syubhat yang dia dengar dari seorang penceramah. Ritual-ritual syirik yang udah jelas-jelas syirik mulai tersamarkan baginya. Mungkin dari awal-awalnya dengan bahasa ini masalah adat, masalah khilafiyah. Yang tadinya dia menggampangkan itu ritual syirik walaupun tidak ikut melakukannya. Lambat laun dia ikut melakukannya. Atau awal-awal sekedar hadir dalam ritual tersebut. Saya memang hadir tapi saya ingkari dalam hati dan saya tidak melakukannya. Padahal dia tidak harus hadir di situ. Lambat laun, waktu demi waktu dia ikut melakukannya. Dan waktu demi waktu dia menjadi panitianya. Dan itu fakta. Demikian juga antara sunnah dan bid'ah. Yang tadinya dia yakin, seyakin-yakinnya. Dengan hadis Nabi yang berbunyi. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Mulai tersamarkan baginya. Tapi ada kok ulama ya. Syafi'iyah yang mengatakan. Enggak semua bid'ah itu dhalalah. Ada juga kok yang hasanah. Mulai. Dia mulai terkena syubhat.
dengan bahasa-bahasa yang seakan manis dan menunjukkan luasnya khazanah Islamiyah seorang dai. Ini kan masalah khilafiyah. Semenjak kapan khilafiyah itu menjadi hujah dan dalil dalam beragama. Akhirnya dia mulai melakukan ritual-ritual bid'ah yang sebelumnya dia seyakinnya itu adalah bid'ah. Karena syubhat. Dan itu lebih bahaya jemaah. Fitnah syubhat jauh lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena syahwat jemaah yang dimulakan Allah. Kalau dia tidak terkena syubhat, dia melakukannya tetapi dia mengingkarinya. Dia tahu dirinya berbuat salah. Tidak ada orang yang bertakarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan zina, khamar, judi. Nggak ada. Ya kan? Makanya dia malu kalau ketahuan. Tidak ada pelaku maksiat, pemain judi, khamar, peminum khamar, penzina merasa dirinya lebih soleh dari orang lain karena mereka tidak berzina, tidak minum khamar seperti dirinya. Nggak ada. Tapi pelaku bidah, iya. Dia akan menganggap kasihan orang lain nggak ikut melakukan sholat rogoib di nisfu Sya'ban, di nisfu Rajab. Kasihan mereka. Ya. Tidak ikut merayakan nuzulul Quran. Tidak ikut merayakan Isra Mi'raj. Tidak ikut merayakan hari kelahiran Nabi. Dia melakukannya dengan niat bertakarrub kepada Allah. Sehingga dia tidak merasa dirinya bersalah sedikit pun dengan perbuatan bid'ah tersebut. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu akan bertaubat. Sedangkan pelaku bid'ah tidak akan. Kecuali Allah, rahman Allah menjemputnya. Ya kan, pelaku maksiat. Dia akan meninggalkan maksiat itu sebabnya banyak. Di antaranya karena taubat. Atau faktor usia. Bukan karena takut sama Allah. Karena merasa udah tua, udah bapak-bapak, udah kakek-kakek, udah saatnya berhenti, udah pensiun, udah waktunya pensiun. Dan ini kita lihat pelaku maksiat semakin tua, semakin berkurang maksiat atau semakin parah. Secara umum semakin berkurang kan. Karena udah merasa dirinya jantung udah bermasalah, ya kan. DM juga ada, asam urat juga ada. Akhirnya dia tidak sebanyak dulu bermaksiat dengan khamar dan yang lain-lainnya. Tapi kalau pelaku bid'ah di umur 20 dia sebagai jamaah ya. Masih duduk di bawah. 10, 15 sampai 20 tahun ke depan duduknya udah di atas panggung. 30 tahun ke depan jadi gus dia. Jadi mursyidnya dia. Nah, jadi mursyidnya dia. Makanya ada hadis yang berbunyi innallaha yudhayyiq bab at-taubah 'ala al-mubtadi' hatta yatuba wa yada'aha. Allah menyempitkan pintu tobat kepada pelaku bid'ah sampai dia bertobat dan meninggalkan bid'ah itu. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang karena suatu syubhat, seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang secara akal sehat anak kecil sekalipun tidak mau melakukannya. Sebagai contoh apa jamaah? Apa sebagai contoh? Seburuk-buruknya pelaku maksiat, tidak sampai dia mengharap surga kepada Allah dengan membunuh seorang ustadz, ya kan? Membunuh Pak Kiai, ya kan? Kecuali sedang mabuk, nggak tahu itu Pak Kiai. Tapi kalau dia sadar, nggak ada pelaku maksiat mengharap surga kepada Allah dengan membunuh Pak Kiai, ya, atau tokoh agama. Tetapi kalau orang kena syubhat kaum Khawarij, jenggot juga, ya, jidat mereka bahkan hitam, bukti sholat malam mereka yang luar biasa, penghafal Al-Quran, sholat 5 waktu berjamaah. Anti syirik, ya, bid'ah amaliyah juga anti. Di masa Utsman, ya, di masa Utsman mereka belum jatuh ke dalam penyimpangan selain menghalalkan darah penguasa dengan alasan menegakkan keadilan dan karena nepotisme. Khawarij yang membunuh Utsman, mereka ahli sholat malam, penghafal Al-Quran sebagian mereka. Nah, sholat 5 waktu. Membunuh Utsman kapan? Setelah keluar dari Skoti? Enggak, setelah pulang dari Mekah. Beberapa hari sebelum haji. Beberapa hari sebelumnya mereka wukuf di Arafah. Selesai haji mereka berangkat ke Madinah, mengepung rumahnya Utsman di tanah suci Madinah. Dan mereka membunuh Utsman dan beliau sedang membaca Al-Quran. Dan mereka mengharap surga kepada Allah dengan pembunuhan tersebut.
Ali bin Abi Thalib keluar, dibunuh, dan beliau sedang keluar dari rumahnya di Kufah, karena di akhir hayat beliau pindah ke Kufah. Di hari Jumat, untuk mengimami salat subuh berjamaah. Sebagian ahli sirah mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Dan sebagian ahli sirah yang lainnya mengatakan di tanggal 15 Ramadan. Atau 17 Ramadan. Dan yang membunuh beliau ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, ahli salat malam. Nah, karena terkena syubhat. Ideologi yang menyimpang. Pernah juga diceritakan oleh Syekhuna Al-Allamah Saleh As-Suhaimi. Hafizahullah, salah satu ulama senior dan pengajar di Masjid Nabawi hari ini. Beliau bercerita awal-awal munculnya ISIS di Irak. Banyak anak muda terpapar paham ISIS. Sampai-sampai beliau bercerita ada seorang pemuda di hari Idul Adha. Ketika orang lain menyembelih onta, sapi, atau kambing, dia menggiring ibunya. Dia seret seperti binatang. Dia mengatakan, kalau kalian menyembelih dengan onta, sapi, dan kambing, aku akan menyembelih sesuatu yang lebih mahal. Dia sembelih ibunya. Menurutnya ibunya murtad karena enggak ikut membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi dan melarang dia gabung ke ISIS. Dan itu fakta aja. Nah, bayangkan ya. Di dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abil Asim disebutkan bahwa kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan menegakkan keadilan karena penguasa nepotisme, ada seorang tabi'iyah, wanita dari kalangan tabi'in sedang hamil lewat di depan markas mereka. Ditangkap dan diinterogasi. Bagaimana menurutmu tentang Ali bin Abi Thalib? Ya, wanita muslimah ini dengan fitrahnya yang masih bersih, ya Ali bin Abi Thalib harus ditaati karena pemimpin kita dalam Islam, memimpin harus ditaati. Gak boleh memberontak, gak boleh mencelanya. Kalau kita menasihati secara diam-diam. Tambah lagi beliau sahabat Nabi, sepupunya Nabi, menantunya Nabi. Akhirnya mereka marah dan mereka membunuhnya dan mengorek perutnya sak bayi-bayinya. Nah, kena syubhat ya, mah. Makanya setelah Abdullah bin Abbas mendatangi markas mereka, membantah mereka, menjawab semua ideologi-ideologi mereka, argumentasi mereka, yang membuat mereka memberontak, dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Diluruskan pemahaman mereka tersebut. Seketika itu bertobat 3.000 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 5.000 orang dari mereka langsung taubat. Setelah berdiskusi dengan Abdullah bin Abbas. Setelah puluhan tahun sebelumnya mereka memberontak kepada Ali dan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat syubhat ya, Pak. Bahaya ideologi. Di zaman guru kami Syekhuna Abdurrahman Al-Hadini. Beliau meninggal ditembak dengan AK-47 oleh 3 orang di depan pintu Darul Hadits Fiyush. Nah, kenapa? Karena saat itu 2014 zaman sedang terjadi ya demo besar-besaran. Ya, seperti biasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memberikan peringatan dan nasihat kepada para pemuda bahwa bukan begitu cara Islam memperbaiki negara, memperbaiki penguasa. Kita wajib taat, harus bersabar di bawah kezaliman. Seandainya terjadi kezaliman, kalau kita nasihati secara diam-diam, doain mereka dalam sujud, bukan dengan turun ke jalan. Apalagi di Yaman, demo itu bukan pakai batu, pakai AK-47. Nah, maka beliau pun ditembak oleh 3 orang yang terpapar paham Al-Qaeda. Salah satu pelakunya seorang pemuda yang sehari-hari sering berjubah, hafidh 30 juz Al-Quran. Dan imam salah satu masjid besar di kota Aden. Umurnya masih 25 tahun ke bawah. Ngerinya syubhat ya. Fitnah syubhat. Atau fitnah syubhatnya tidak membuat dia menjadi khawarij. Tetapi membuat dia menjadi murjiah. Yang penting hati kita bersih. Ibadah itu yang penting hati, walaupun gak sholat, gak puasa, gak haji, tapi hati kita bersih. Itu lebih baik daripada sholat tapi hatinya gak bersih. Syubhat murjiah. Atau terpapar paham Syiah. Dia beribadah kepada Allah dengan mencela Abu Bakar. Dia merasa akidahnya benar dengan mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah penzina. Itu dalam kitab mereka Al-Kifayah. Sebagian orang terpapar dengan syubhat mereka. Nah, ini bahayanya syubhat. Atau terkena syubhat
filsafat sehingga dia meragukan sebagian sifat-sifat Allah yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis. Makanya ada ucapan dari Imam Syafi'i, la an yalqallaha al-'abd bi jami'i dhunubihi siwa syirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi syai'in min hadhihi syubhah. Seandainya seorang hamba bertemu dengan Allah dengan seluruh dosanya yang belum dia bertobat darinya, selain dari syirik, yang di bawah syirik, itu lebih baik menurutku daripada dia bertemu dengan Allah tetapi di hatinya ada syubhat dari filsafat. Nah, karena syubhat yang luar biasa, dia menolak firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena syubhat dari Allah, dia meyakini ya Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Dia tolak ayat Allah, aamintum man fis sama'. Dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, secara akal. Juga demikian secara fitrah juga menunjukkan Allah di atas. Allah maha tinggi zatnya, kekuasaannya dan sifatnya. Dia hanya meyakini Allah maha tinggi hanya sifat dan kekuasaannya. Adapun zatnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ya, dan sebagainya. Syubhat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, dan yang paling berbahaya adalah tatkala seseorang terkena syubhat, akhirnya memiliki akidah-akidah yang dapat membatalkan Islamnya. Contohnya apa? Akidah wihdatul adyan. Semua agama sama. Walaupun dia bukan muslim, tetap masuk surga kalau dia baik. Ini akidah menurut para ulama sepakat bisa membatalkan Islam seseorang. Karena dia telah mendustakan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innad dina indallahil Islam. Nah, karena syubhat dia meyakini ada orang yang bisa tahu perkara gaib. Karena dia wali Allah, karena dia sudah diberikan ilmu kasyaf, kata mereka. Allah telah angkat tabir gaib untuknya karena beliau sudah di tarikat ma'rifah. Kalau kita mah belum tahu karena kita masih syariah. Kalau beliau mah udah ma'rifah sehingga sudah diberikan ilmu kasyaf. Sehingga di beberapa daerah orang kalau motornya hilang bukan lapor ke aparatur negara, lapor ke Pak Kiai. Minta dibacain kira-kira di mana letaknya, siapa yang ambil. Alias dukun. Ya. Jamaah, kalau udah ada orang ngaku tahu perkara gaib, ngaku tahu barang hilang dan mengaku bisa ngobatin dari jauh, itu dukun, itu tukang ramal walaupun pakai sorban sebesar ember Jepang. Walaupun dia berjubah, walaupun dia sholat 5 waktu, imam masjid, haji tiap tahun. Dukun itu. Nah, dukun itu. Kalau sudah mengaku tahu perkara gaib, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan at-tawaghit katsirah. Tagut itu banyak. Yang paling parahnya antara mereka alladzi yad'i ilmal ghaib, yang mengaku tahu perkara gaib. Banyak orang meyakini ada orang-orang yang seperti itu. Karena beliau wali majdzub, udah dapat ilmu kasyaf. Beliau sudah melewati tarikat ini, tarikat itu. Beliau pernah berpuasa putih 40 hari lamanya, nggak makan daging semuanya. Selama itu hanya makan nasi putih, cuma kuah putih, cuma air bening dan sebagainya. Sehingga dianggap punya ilmu kasyaf. Karena syubhat. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Oleh karenanya para ulama mengatakan penyimpangan ideologi itu lebih bahaya daripada penyimpangan hanya sekedar melakukan maksiat tetapi ideologinya masih tetap lurus. Misalkan kata para ulama, dia tidak berzina tetapi berpendapat zina itu halal selama sama-sama suka, tidak ada unsur zalim. Ada orang tetap meyakini zina itu haram tapi dia tetap berzina, sering berzina. Mana lebih buruk di dalam Islam? Lebih buruk yang pertama. Walaupun dia nggak pernah berzina. Kenapa? Karena penyimpangan dia ideologi. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contoh lainnya. Ada satu orang main musik. Ya, tiap hari main musik. Dan dia yakin musik haram. Cuma dia belum meninggalkannya. Ada orang gak pernah main musik. Gak dengar musik. Tiap hari baca Al-Quran. Tiap hari dengar Al-Quran. Tetapi membolehkan musik. Musik hukumnya halal. Mana lebih parah di dalam Islam? Lebih parah yang kedua ini.
Dia memang nggak bermain, tapi dia menyakit menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan sebab ucapannya ribuan bahkan jutaan orang masih melakukannya. Dia pun mendapatkan pahala aja atau dosa aja jariah. Nah, dia nggak main riba, tetapi menghalalkan riba dengan alasan ini dan itu. Jelas-jelas itu riba. Dia haramkan oleh Al-Quran, hadis dan ijma'. Ada orang melakukan riba dan dia mengatakan sampai hari kiamat, aku akan tetap mengatakan riba itu haram. Mana lebih parah? Lebih parah orang yang tidak main di riba tadi, tetapi dia menghalalkan di riba. Nah, mana lebih parah peminum khamar dan dia meyakini khamar haram. Tidak pernah menghalalkan khamar. Dengan orang yang tidak pernah minum khamar dan dia benci khamar. Tetapi ketika ditanya tentang hukum khamar, gak apa-apa. Kalau tujuannya baik, gimana tujuannya baik minum khamar? Tapi parah ini, karena ini penyimpangannya ideologi. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini sangat bahaya jemaah. Dan Nabi sudah ingatkan kita. Ingat kalau di masa fitnah. Orang yang masih duduk lebih baik daripada orang yang udah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih baik daripada orang yang telah berjalan kaki. Orang yang baru berjalan kaki masih lebih baik daripada orang yang telah berlari. Dan barang siapa yang mendekati fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Kemudian di akhir hadis Nabi berpesan, "Faman wajada minha maljan aw ma'adan faly'ud bih." Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana di situ dia bisa berlindung dari dahsyatnya fitnah, syahwat dan syubhat, hendaknya dia melakukannya. Dia berada di situ. Dan kata para ulama, majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat kita berlindung dari dahsyatnya fitnah akhir zaman. 6. Dan terkhusus majelis ilmu agama yang membahas tentang pokok-pokok agama, tentang akidah, tentang tauhid. Dan menjadi lebih mulia lagi tatkala majelis ilmu agama tersebut berada di dalam masjid. Juga teman yang baik, teman duduk sehari-hari, ini juga tempat kita berlindung dari fitnah akhir zaman. Teman Abu Lahab dan Abu Jahal, minimal kita akan jadi Abu Nawas. Ya enggak? Teman sehari-hari Abu Lahab sama Abu Jahal. Minimal kita akan jadi seperti Abu Nawas. Lambat laun jadi Abu Lu'lu' Majusi malah. Ya. Maka Nabi perintahkan kita. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana di situ dia bisa melindungi tauhid dari syirik. Melindungi sunnah dari bahayanya bidah. Dan melindungi kesolehan yang telah Allah berikan kepadanya dari berbagai kefasikan dan maksiat, hendaknya ia melakukannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Waktu adzan sudah tiba. Maka insyaAllah ta'ala kita baca pertanyaan yang telah ada sebagaimana biasa setelah salat isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Teman-teman sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana biasanya, ba'da Isya kita jadikan untuk sesi saling sharing atau tanya jawab di antara kita musta'inina billah. Baik, sebelum ana membaca pertanyaan yang telah naik ke meja, ada baiknya kita sebutkan kesimpulan kajian kita tadi antara maghrib dan isya. Ada yang masih ingat hadis? Siapa yang bisa menyebutkan hadis yang kita bahas di kajian antara maghrib dan isya tadi? Hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu. Riwayat siapa? Udah jelas-jelas kita bahas kitab apa? Sahih Bukhari. Berarti riwayat Bukhari, nggak mungkin riwayat Tirmidzi. Bunyi hadisnya bagaimana? Fitnah akan bermunculan. Orang yang duduk di masa itu lebih baik daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih baik daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki, baru berjalan kaki masih lebih baik daripada orang yang telah berlari. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Dengan mana fitnah yang telah kita bahas. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi berpesan untuk umatnya, barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana pada tempat tersebut dia dapat melindungi iman amal salehnya, melindungi tauhidnya dari syirik, sunnahnya dari bid'ah, kesalehannya daripada kemaksiatan, maka hendaknya dia berlindung di situ. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, mengingatkan kita semua akan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat yang mulia Miqdad bin Amr bin Aswad radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, wa laman ibtuliya fasabara fawaha. Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya as-sa'id, orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi mengulang-ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan wala man ibtuliya fasabara fawaha. Dan orang yang diberikan ujian kemudian dia bersabar. Aduhai bahagianya dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah kalau Allah jauhkan dari fitnah. Jangan justru ya kecewa atau menyesal kenapa terlalu cepat Allah jauhkan dari riba dalam keadaan belum sempat kaya. Kenapa terlalu cepat Allah jauhkan dari ini dan itu. Alhamdulillah Allah jauhkan kita dari syirik. Bersyukur antum kepada Allah kalau Allah jauhkan antum dari bid'ah. Dan Allah dekatkan dengan sunnah. Syukur jamaah. Kalau Allah menjauhkan kita dari maksiat, khamar, judi dan sebagainya. Kemudian Allah dekatkan kita dengan salat malam, dengan tilawatul Quran, dengan umrah, haji, majelis ilmu dan sebagainya. Ya. Syukur kepada Allah tatkala Allah jauhkan kita dari fitnah takfiriyin. Dari fitnah ashabul thawrah. Fitnah demonstrasi. Fitnah kaum khawarij. Fitnah pemberontakan. Dan berbagai fitnah lainnya. Nabi mengatakan inna sa'ida laman junnibal fitan sebanyak 3 kali. Inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, walaman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang diuji oleh Allah dengan ujian dan dia bersabar. Sungguh bahagianya dia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Miqdad bin Amr bin Aswad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Dan salah satu dari doa kebanyakan ulama salaf dahulu di antara Imam Bukhari adalah beliau berdoa kepada Allah, Allahumma tawaffani ghaira maftun. Dan itu salah satu doa yang Nabi anjurkan kan? Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tidak terjerumus ke dalam fitnah. Ya, dengan makna fitnah yang luas. Baik, teman-teman, di sini ada pertanyaan. Yang pertama,
Bagaimana hukum waris bila seorang suami meninggalkan seorang istri yang tidak memiliki anak kandung, namun memiliki seorang anak angkat laki-laki, apakah ada hak waris untuk keluarga suami yang meninggal? Siapa yang bisa jawab? Hah? Terjawab dengan satu ayat dalam surat An-Nisa. Sebenarnya untuk menghafal ilmu waris itu cukup seorang menghafal surat An-Nisa. Semua pembahasan waris itu dari ayat ini. Kaidah-kaidah dasar dan umumnya, ya. Cabang-cabang dari beberapa hadis dan beberapa athar. Nah, maksudnya cukup di sini dalam memahami ilmu waris secara global. Allah setelah menyebutkan jatah warisan seorang suami dari istrinya yang meninggal dunia, maka Allah menyebutkan walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Istri-istri kalian, artinya seandainya ente ninggalin 4 istri, ini jatah mereka bersama, bukan per orang. Kalau per orang habis nanti harta ente, ya, nggak kebagian yang lain. Istri-istri kalian mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan kalau kalian punya anak dari istri yang ada atau mantan istri, jelas anak ente. Dan kalau engkau nggak punya anak, maka jatah mereka adalah 1/8 dari harta yang engkau tinggalkan setelah dikeluarkan untuk wasiat atau utang yang pernah engkau lakukan. Mereka dapat 1/8. Jelas kalau nggak punya anak, berarti wanita ini dapat berapa? Si Asep meninggal. Meninggalkan istrinya yang bernama Konita. Si Asep nggak punya anak. Tidak dari dia dan tidak dari yang lain. Tapi si Konita, istri si Asep, punya anak angkat. Bukan anak dia juga. Bukan juga anak suami. Atau bukan anak suaminya, tapi anak kandung dia. Jelas? Anak tiri dia kan? Suami yang meninggal. Berapa jatah istri si Asep dari warisan si Asep? 1/8, kan gak punya anak. Terus sisanya dibawa kemana? Dilihat, ini mayat yang meninggal punya ahli waris lain gak? Kalau anak udah jelas tadi disebutkan gak ada. Kalau punya orang tua, jelas yang tersisa untuk kedua orang tuanya. Jelas? Kalau gak ada orang tua, gak ada juga saudara kandung, ya, diberikan kepada dawil arham. Apakah saudara kandung, paman, ataukah sepupu? Sebagian ulama madhab lain mengatakan kalau ulul arham nggak ada, dikembalikan kepada Baitul Mal, negara. Tapi para ulama syaratkan apabila uangnya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk oleh negara, malah untuk maksiat, nggak jelas dibawa kemana, lebih baik dia berikan kepada ulul arham. Nggak mungkin seorang nggak punya ulul arham, ya kan? Pasti punya paman, ya kan? Punya saudara atau punya sepupu, berikan kepada mereka. Tetap istrinya dapat 1/8. Jadi suamiku nggak punya anak, ayah nggak punya tuane semua, nggak bisa. Itu sudah ketetapan dalam Islam. Pertanyaannya, antum punya istri 4. Seandainya takut banget bawa istri ya, kajiannya bareng istri, enggak. Antum punya istri 4. Qadarullah meninggal malam ini. Kok takut gitu antum mendengar meninggal malam ini? Antum meninggal malam ini. 4 istri antum ini berapa jatah? Antum nggak punya anak. Berapa jatah mereka? 1/8 bagi berempat. Bukan setiap mereka ambil 1/8 habis nanti. Apalagi kalau antum meninggal punya anak, punya istri 4. Setiap istri bilang 1/4, 8 untuk ini ambil 1/8, ini 1/8, ini 1/8, ini 1/8. Jadi berapa udah? Habis hartanya, anaknya nggak kebagian. Makanya bahasa Al-Quran disebutkan jamak. Artinya jamak rame aja mereka 1/8. Sendiri apalagi. Jelas? Walahunnar rubu'u mimma taraktum. Fa in kana lakum wa illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara menolak untuk dimintai sumbangan untuk acara bidah?
Antum mau jawaban vulgar, jujur, dan lebih selamat di sisi Allah, atau mau jawaban pakai perasaan? Hah? Kalau jujur, maaf Pak, acara ini bid'ah Pak. Saya nggak boleh ta'awun alal ismi wal udwan. Karena dalam Islam ada kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Tapi biasanya pas prakteknya berat Pak. Hah? Sebenarnya itu yang wajib kan? Menasehati seorang muslim yang jatuh dalam kekeliruan. Kalau ada orang minta sumbangan untuk acara maksiat, bukankah kita berani mengatakan, oh nggak bisa, ini haram Pak. Khamar nggak boleh, riba nggak boleh. Bid'ah emangnya nggak haram? Lebih haram bid'ah lagi daripada maksiat. Cuma rada kita lebih perasaan kalau masalah bid'ah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar itu seakan-akan hanya masalah khamar, judi, zina, riba, korupsi. Padahal al-amru bil ma'ruf yang paling besar, yang paling utama, dan itu menjadi pembuka dakwah para nabi. Sebelum mereka memerintahkan yang lainnya adalah tauhid dan syirik. Ya. Itu al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yang paling besar dalam Islam. Tapi terkadang andai kata ada mudarat, ente jawab begitu, dikeluarin dari komplek itu. Ya udahlah, cari jawaban paling aman, kasih aja untuk dia. Pak, saya nggak ikut acara ini ya. Ini untuk Bapak aja. Pasti senang dia. Besok begitu ada tugas ambil dana ke rumah ente, duluan yang pergi. Kalau Bapak pasti dikasih untuk aneh. Ini untuk ente. Untuk Bapak 50.000. Diminta 20.000 untuk Bapak nih 100.000. Tapi jangan beli gudang haram ya. Ingatkan. Nah, pasti senang dia. Mantap ini walaupun Wahabi 100.000 ngasihnya. Itu Anda lihat mujarab ya dari beberapa pengalaman dan teman. Karena kalau dikasih enggak, ribut nanti, ya kan? Kasih itu. Ini untuk Bapak aja dah. Diminta 20.000 ini untuk Bapak 100.000 dah. Ya. Beli Pak makanan yang enak untuk anak-anak di rumah. Senang dia, ya kan? Daripada untuk acara bid'ah, pahala enggak dapat, dosa jariah dapat. Berikut ini ada pertanyaan tetapi Ana kurang nggak cukup ilmu untuk membaca tulisan beliau. Ada yang bisa bantu Ana? Boleh Pak. Bisa baca? Astagfirullah. Tempat kerja saya bekerjasama dengan bank konvensional. Nggak usah sebutkan nama yang tadi. Oke. Dan bank tersebut memberikan hadiah berupa buah. Oke. Oleh bos saya diserahkan kepada saya. Oke. Apakah buah tersebut halal bagi saya ataukah tidak? Baik, udah diambil belum buahnya? Udah dimakan belum? Oh, udah dimakan mah sekarang baru nanya. Jawabannya wallahu alam la adri, tanyakan ke Ustaz Irwandi ya. Barakallahu fik. Subhanakallah. Ada pertanyaan yang lain? Jawabannya la adri. Wallahu alam, tanyakan kepada ahlinya Al Ustaz Irwandi. Wallahu alam bisawab. Wal ilmu indallah. Beliau lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Baik. Ada pertanyaan yang lain jemaah? Baik, kalau sudah tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, kembali mempertemu dan mengumpulkan kita lagi di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.